Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita akan mempelajari firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Lebih dari Hukum Dunia. Apa hukum yang lebih dari hukum dunia tersebut? Kita akan mempelajarinya. Namun sebelumnya itu kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang disampaikan akan menjadi pelajaran bagi kami yang penting dan tertanam dalam hati dan pikiran kami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana yang dimaksud dengan hukum Tuhan tersebut? Namun sebelumnya ada satu ilustrasi. Kita tahu bagaimana apa akibat dari kita melanggar hukum ketika kita berada di lalu lintas, khususnya di jalanan. Ya, inilah contohnya. Banyak terjadi kasus-kasus kecelakaan di jalanan di Indonesia yang marak terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena itu berawal dari pelanggaran hukum. Sebagaimana kecelakaan adalah akhir dari pelanggaran hukum. Dan ayat intinya kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Beginilah bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Definisi hukum. Bagaimana hukum itu? Hukum adalah satu kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Adapun tujuan hukum itu dibuat adalah untuk menjaga ketertiban, menjaga kedisiplinan dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga dengan baik. Hukum bertujuan untuk apa? Menjaga keteraturan tata hidup manusia agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan tertentu baik kepada individu maupun berkelompok. Inilah tujuan dan fungsi dari adanya hukum tersebut. Kita bisa lihat bagaimana sistem hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, inilah di urutan dari yang pertama yang teratas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut dibuka dengan kalimat pembuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan diakhiri dengan kalimat serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian berikut adalah undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dan terakhir adalah peraturan daerah atau perda. Kita tahu bagaimana sistem hukum perundang-undangan Indonesia ini disusun dengan baik. Namun bagaimanapun, walaupun sudah tersusun dengan baik dan benar, masih terdapat kasus-kasus yang membuat hukum Indonesia ini seakan-akan sudah tidak adil lagi. Sebagai contoh, ketika ada seorang mencuri ayam atau mencuri motor, mereka dikenakan hukuman penjara dari 5 tahun sampai 10 tahun. Sementara mereka yang mengalami kasus kejahatan korupsi atau bahkan suap, mereka justru mendapatkan keringanan hukuman tersebut. Bahkan ada sampai yang hukuman penjaranya dikurangi masa penahanannya. Bahkan ada juga yang dibebaskan secara bersyarat. Seakan-akan hukum di negara Indonesia ini sudah tidak ada keadilannya lagi. Namun bagaimanakah dengan hukum yang satu ini? Bahwa ada satu hukum yang justru lebih dari semua hukum dunia, bahkan melebihi hukum di Indonesia. Apa itu? Ya, ini adalah hukum Tuhan, the law of God. Ingat, bagaimana hukum Tuhan ini, siapa pembuatnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keadilan yang ada dalam hukum tersebut. 10 hukum atau hukum Allah ini diciptakan oleh Allah sendiri, Tuhan Allah Sang Pencipta yang menciptakan hukum ini. Hukum ini berisi dengan 10 peraturan yang tertulis. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini barang milik sesamamu.
hukum Allah diciptakan berdasarkan keadilan Allah. Allah yang maha adil, Allah yang tidak pernah mencurangi hukumnya sendiri. Walaupun hukum di Indonesia bahkan di dunia bisa dicurangi oleh manusia, tapi ingat, hanya satu hukum yang tidak bisa dicurangi oleh manusia sekalipun, yaitu hukum Allah itu sendiri. Hukum Allah tak bisa dicurangi atau bahkan tak bisa diubah. Prinsip-prinsip agung hukum Allah itu dinyatakan dalam 10 hukum dan diteladani dari hidup Kristus. Prinsip dan hukum ini mengungkapkan kasih Allah, kehendak, dan segala maksudnya sehubungan dengan tingkah laku manusia serta hubungannya, dan mengikat manusia pada segala tingkatan umur. Ajaran ini merupakan dasar perjanjian Allah dengan umatnya dan menjadi ukuran di pengadilan Allah. Melalui Roh Kudus, dosa dinyatakan serta membangkitkan sebuah perasaan perlunya seseorang juru selamat. Keselamatan adalah karunia, bukan hasil perbuatan, tetapi buah-buahnya adalah penurutan akan hukum. Penurutan ini mengembangkan tabiat Kristen serta menghasilkan kebaikan. Inilah sebuah bukti kasih kita kepada Tuhan Allah dan rasa keprihatinan kita kepada sesama. Penurutan dalam iman menunjukkan kuasa Kristus untuk mengubah hidup dan dengan demikian menguatkan kesaksian Kristen. Inilah pentingnya bagaimana prinsip-prinsip hukum Allah itu tertuang dalam sebuah hukum yang berfungsi untuk apa? Mengungkapkan rasa kasih Allah itu. Allah yang maha kasih dan maha adil memberikan kehendak dan maksudnya untuk apa? Menjaga kita umat manusia supaya hidup sesuai dengan kehendak dan karakter Allah, dan juga menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan berujung dengan adanya perbuatan dosa. Lalu bagaimanakah sifat hukum Allah itu? Yang pertama, memantulkan sifat dan karakter sang pencipta itu sendiri dan pemberi hukum itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Allah yang menciptakan hukum itu? Yang kedua, bersifat sebagai hukum moral dan hukum rohani. Kita tahu bagaimana isi dari 10 hukum Tuhan yang tertuang di dalam Keluaran pasal 20 terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hukum moral. Hukum moral yang berfungsi untuk menjamin hubungan kita dengan manusia, dan hukum rohani yang menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah hukum yang bersifat positif bagi yang menjalankannya. Bersifat positif bagi yang menjalankannya. Tidak ada satupun hukum Tuhan yang bersifat negatif bagi siapa yang menurutinya. Semuanya bersifat positif dan bertujuan untuk menjaga kehidupan kerohanian kita dan juga kehidupan kita dengan sesama manusia. Yang terakhir adalah hukum itu bersifat sederhana, namun sangat penting, namun juga tidak dapat tergantikan. Ingat saudara-saudara, bahwa tak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menggantikan hukum Tuhan dengan hukum-hukum lain. Sebab hukum Tuhan ini sifatnya kekal dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan walaupun ini bersifat sederhana, tapi kita harus tahu bahwa hukum ini sangat penting bagi kita semua. Lalu apa tujuan dari adanya hukum Allah itu? Yang pertama, sebagai standar penghakiman. Kita bisa buka Alkitab kita dalam Mazmur 119 ayat 172. Bagi saudara-saudari yang ingin membuka Alkitabnya, dipersilakan untuk membacakannya. Lalu baik, saudara-saudara sudah mendapatkannya? Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu itu benar. Yang berikutnya adalah untuk menunjukkan dosa dalam diri pribadi sang pelanggar hukum tersebut. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Saudara-saudari bisa membuka Alkitabnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Demikianlah bunyinya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang berikutnya, kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 2 ayat 8. Yakobus pasal 2 ayat ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan.
Inilah pentingnya tujuan dari adanya hukum Allah itu sebagai standar penghakiman, sebagai standar bahwa Allah yang akan menghakimi manusia itu adalah Allah yang maha adil, hakim yang maha adil yang tak akan pernah mencurangi hukumnya sendiri. Yang kedua, untuk menunjukkan dosa dalam pribadi sang pelanggar hukum. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang sejati bagi yang menurutinya. Hukum ini juga berfungsi untuk menunjukkan dosa kepada seseorang yang melanggar hukum. Sebagai contoh, ketika ada seorang yang mencuri, maka hukum ini akan menunjukkan kepada diri orang itu bahwa dia adalah seorang pencuri. Dan berikutnya, memberikan kebebasan sejati. Allah memberikan pilihan kebebasan kepada kita. Allah kita bukan Allah yang diktator, bukan Allah yang otoriter, tapi Dia memberikan hak kebebasan untuk memilih kepada kita. Walaupun kita manusia cenderung untuk lebih memilih melawan Tuhan daripada menuruti Tuhan, namun kita diingatkan kembali bahwa pentingnya untuk menuruti hukum Tuhan, seperti halnya kita menuruti perintah Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebagaimana ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini juga sama dengan apa yang dikatakan ayat ini. Bila mana seseorang mengaku dirinya menuruti hukum, tapi salah satu dari hukum itu dia langgar dan dia abaikan, itu artinya sama saja dia juga melanggar hukum seluruhnya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 25, seperti yang sudah kita bacakan. Dan kemudian berikutnya kita akan masuk ke kekekalan hukum Allah. Hukum itu hukum Allah yang bersifat kekal. Hukum itu telah dimulai sebelum Sinai. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 yang berbunyi bagaimana ketika Allah memberikan perintah yang pertama kepada manusia pertama, yang mengatakan, semua buah-buahan dalam pohon ini boleh kamu makan, tapi ingat satu buah yang satu di tengah-tengah taman. Jangan kamu sentuh apalagi kamu makan, sebab pada hari di mana engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Namun apa yang terjadi? Manusia akhirnya melanggar hukum tersebut. Dan inilah yang terjadi. Dosa masuk ke dalam dunia. Yang berikutnya, hukum itu diberikan dalam peristiwa di Sinai. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, kita bisa baca dan kita lihat bagaimana isi dari 10 hukum tersebut. Yang ketiga adalah hukum diberikan sebelum kedatangan Yesus 2 kali. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18. Bagi saudara-saudari yang ingin membuka Alkitabnya, dipersilahkan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Demikianlah bunyinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapus hukum, bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapi isi dari hukum tersebut. Sebelum berakhirnya dunia ini, sebelum berakhirnya zaman ini, sebelum datangnya akhir zaman, Yesus menggenapi seluruh hukum. Dia tidak akan sekali-kali meniadakan atau menghapusnya. Lalu bagaimanakah dengan hubungan hukum dan Injil tersebut? Yang pertama, keselamatan itu diperoleh dari kasih karunia dan iman, bukan dari penurutan akan hukum. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Inilah pentingnya bahwa keselamatan, kita untuk mengingat kembali bahwa keselamatan itu diperoleh bukan dari kita menuruti hukum, tapi itu diberikan oleh karena kasih karunia Allah dan juga karena iman kita. Kita menuruti hukum Tuhan itu adalah sebagai tanda, sebagai pernyataan bahwa kita sudah memperoleh keselamatan tersebut. Jadi intinya, keselamatan yang kita dapatkan itu bukan dari hasil kita menuruti hukum. Bila mana ada seseorang yang mengatakan, kita harus menuruti hukum supaya kita selamat,
itu adalah hal yang keliru. Justru sebaliknya, keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Allah. Penurutan akan hukum adalah sebagai tanda, sebagai ungkapan bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Hukum dan Injil itu telah dinyatakan terlebih dahulu secara lisan, bahkan jauh sebelum peristiwa di Sinai. Ya, kita tahu bagaimana kisah ketika Tuhan memberikan perintah kepada pasangan manusia yang pertama untuk jangan mendekati buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Apa itu? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itulah hukum pertama yang Allah berikan kepada manusia. Namun bagaimanapun mereka melanggarnya. Hukum dan Injil diberikan secara tertulis saat peristiwa di Sinai. Dan berikutnya, hukum dan Injil tetap berlaku bahkan setelah penyaliban. Kita bisa buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14. Baik, Kolose pasal yang kedua ayat ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang dan oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Hukum yang telah Tuhan berikan dan juga Injil yang telah Tuhan tetapkan kepada kita itu masih tetap berlaku. Bahkan ketika Yesus mati disalibkan, hukum itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Bahkan, tapi ingat, ada beberapa hukum yang dihapuskan. Apa itu? Hukum upacara. Ya, itulah hukum yang dihapuskan. Karena kenapa? Hukum upacara sudah tidak berlaku lagi di dunia sekarang. Karena kenapa? Karena korban yang sesungguhnya adalah Yesus. Dan Yesus sudah menggenapkan semua hukum upacara tersebut. Kita tidak boleh berpikir bahwa kedatangan Kristus telah membebaskan kita dari kekuasaan hukum dan menghapus hukum. Karena hukum itulah peraturan abadi dari pengabdian dan pedoman hidup yang suci dan yang harus dipelihara. Karena itulah keadilan Allah yang tidak dapat berubah sedikit pun. Ingat saudara-saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa kedatangan Kristus itu telah membuat kita terlepas dari hukum. Tidak demikian. Karena justru itulah hukum itu yang menjamin kehidupan kita supaya tetap terjaga berdasarkan peraturan yang telah Tuhan berikan. Karena itulah bagaimana keadilan Allah itu diungkapkan, dan keadilan Allah tidak dapat berubah sedikit pun dari waktu lalu, sekarang hingga selama-lamanya. Penurutan adalah buah atau hasil dari keselamatan dalam Kristus. Kita baca Alkitab kita dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita akan baca di Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat saudara, kasih karunia yang kita dapatkan itu adalah hasil dari kasih karunia Allah. Penurutan akan hukum itu juga hasil dari kasih karunia Allah kepada kita. Kita menuruti hukum bukan untuk supaya kita diselamatkan, tapi karena iman kita, karena Allah yang maha kasih, maha penyayang, yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Sebagaimana Kristus juga menuruti hukumnya saat dia berada di dunia. Ketika dia mengambil rupa sebagai manusia ketika dia tinggal di dunia. Sebagaimana yang pertama, Kristus menuruti hukum Sabat di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Lukas pasal 4 ayat 16, kita akan baca di Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kristus menuruti hukum Sabat. Hukum yang telah dia buat sendiri juga ia turuti. Yang berikutnya, Kristus tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Karena kenapa? Karena dia menaati hukumnya dan menolak setiap godaan dan cobaan yang setan atau iblis berikan ketika dia berpuasa selama 40 malam di padang pasir. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan kita akan baca masing-masing. Yang berikutnya, Kristus menaati hukumnya bahkan sampai ia mati disalibkan. Di dalam Filipi 2 ayat 8. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat yang ke-8.
Baik, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus yang juga tetap menaati hukumnya, dia tetap menuruti hukum yang telah ia buat, bahkan ketika ia mati di saliban sekalipun. Karena kenapa? Karena dia ingin memberikan contoh yang baik, menjadi teladan bagi umat manusia. Lalu apa akibat yang akan kita terima jika kita melanggar hukum? Yang pertama, kita akan ditimpakan kutuk. Yang kedua, akan mendapatkan hukuman. Kita bisa baca di Alkitab kita masing-masing dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 45 dan juga Yeskiel 11 ayat 9. Kita buka Alkitab kita dalam Yeskiel pasal 11 ayat yang ke-9. Yeskiel pasal 11 ayat 9. Demikianlah bunyinya, aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Ingat saudara-saudara, berhati-hatilah ketika Anda memiliki keinginan untuk melanggar hukum Tuhan. Karena sebagaimana inilah konsekuensi yang akan terjadi ketika kita melanggar hukum Tuhan, yaitu mendapatkan kutukan dan juga mendapatkan hukuman. Jadi hati-hati saudara, berpikirlah 2 kali ketika Anda berkeinginan untuk melanggar hukum. Sebagai contoh akibat melanggar hukum, dan inilah kasusnya yang terjadi. Yang pertama, kasus kematian Nadab dan Abihu yang terdapat di dalam Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 7. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka melanggar hukum Tuhan. Dengan cara apa? Dengan mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan akibat di bawah pengaruh minuman keras. Berikutnya ada kasus kematian Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli. Kalau Nadab dan Abihu itu adalah anak dari Imam Harun. Hofni dan Pinehas ini adalah anak dari Imam Harun. Kisahnya terdapat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 25. Mereka melanggar hukum Tuhan dengan cara yang pertama, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ketika mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan, mereka melanggar batas para imam, melanggar batas hak para imam. Yang ketiga, mereka mengancam akan melakukan kekerasan bagi orang-orang yang berusaha menghalangi rencana mereka. Kemudian yang keempat, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka tidak memberikan hormat yang baik kepada Tuhan. Dan juga berzinah dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bisa dibilang yang mereka lakukan ini cukup keterlaluan. Mereka tidak menghormati Allah. Bahkan mereka mempergunakan kewenangan mereka sesuka hati mereka. Seakan-akan mereka tidak tahu apa konsekuensi yang akan mereka terima. Dan kita tahu bagaimana pada akhirnya mereka mati dihukum Tuhan. Karena mereka melanggar hukum. Seakan-akan hukum itu tidak berlaku bagi mereka. Makanya berhati-hati ketika kita memiliki rencana untuk melanggar hukum Tuhan. Lalu bagaimanakah berkat yang kita terima bila mana kita menuruti hukum? Yang pertama, kita akan mendapatkan kebijaksanaan dan akal budi. Yang kedua, memperoleh damai sejahtera. Yang ketiga, mendapatkan pembenaran. Keempat, memperoleh kemurnian dan kehidupan kebenaran. Yang kelima, mendapatkan penjagaan terhadap penyakit. Keenam, mendapatkan panjang umur. Dan yang terakhir, mendapatkan jaminan bahwa doa seseorang akan dijawab. Inilah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita bila mana kita menuruti hukum Tuhan. Bila mana saudara ingin untuk mendapatkan semua itu, mulai dari sekarang, turutilah hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu enak dan ringan untuk dilakukan. Inilah berkat-berkat penurutan tersebut. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 119 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berikutnya dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah pentingnya, menjadikan hukum Tuhan, menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaan kita, dan merenungkannya, mengaplikasikannya, baik itu pada saat siang hari maupun saat malam hari, bahkan untuk seterusnya. Karena itulah suatu kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Dan inilah pelajaran kita, bahwa pentingnya untuk memahami Allah menciptakan suatu hukum bagi manusia yang lebih dari hukum perundang-undangan yang ada di dunia.
yang justru telah menjadi inspirasi bagi negara-negara di dunia ini untuk merumuskan hukum perundang-undangan di negara mereka masing-masing. Dan adalah penting bagi kita untuk mematuhi, menjalankan, mengaplikasikan hukum yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia agar memiliki kehidupan yang selaras sesuai dengan karakter dan tabiat Allah, sebagaimana Allah juga adalah oknum yang berperaturan dan disiplin, dan juga Allah yang maha adil. Inilah pelajaran kita pada hari ini, dan biarlah kita mengingat kembali pentingnya untuk menaati hukum Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah disegarkan kembali dengan pelajaran firman Tuhan. Firman yang mengajarkan bahwa pentingnya kami untuk menaati hukum Tuhan, karena Engkau lah adalah oknum yang maha adil, berperaturan dan disiplin. Engkau memberikan hukum ini sebagai pernyataan bahwa kami umat manusia adalah milik-Mu ya Tuhan, dan kami wajib menaatinya. Kami tidak akan sekali-kali untuk melanggarnya, karena jika kami melanggarnya ada konsekuensi berat yang harus kami dapatkan. Biarlah pelajaran ini akan menjadi tertanam dalam hati pikiran kami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan cahaya-Mu yang mulia dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah Tuhan menghadapkan kami ke hadapan wajah-Mu yang mulia dan memberikan kami kasih karunia. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua hingga Maranatha Tuhan datang kedua kali nanti. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.